Halo Sobat Sipil sekalian, welcome to video pembelajaran mengenai stabilisasi lereng. Sini kami akan membahas tentang konsep dari stabilisasi lereng, metode yang digunakan untuk perbaikan stabilisasi, dan faktor apa saja yang mempengaruhi kelongsoran lereng, serta contoh kasus stabilisasi lereng, dan solusi apa saja yang kami lakukan kita lakukan untuk mencegah kondisi tersebut. Stabilitas lereng adalah serangkaian teknik untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan longsor pada lereng ini. Ini melibatkan penggunaan struktur atau metode teknik tanah untuk meningkatkan kestabilitasan lereng. Teknik ini mencakup pemasangan dinding penahan, penggunaan tiang pancang, pengeringan lereng, dan perbaikan drainase untuk mengurangi tekanan air tanah. Stabilitas lereng sangat penting untuk mengurangi risiko bencana alam dan melindungi lingkungan serta infrastruktur. Dan video animasi di samping merupakan salah satu contoh kasus yang terjadi apabila tidak adanya stabilitas lereng. Yang berikut adalah metode yang digunakan untuk perbaikan stabilitas lereng. 1. Pembangunan dinding penahan atau retaining walls. Membangun struktur dinding yang mampu menahan tekanan tanah dan mengurangi kemiringan lereng. Yang kedua, penggunaan tiang pancang atau pile stabilization. Itu memasukkan tiang pancang ke dalam tanah untuk meningkatkan kekuatan stabilitas lereng. Dan yang ketiga adalah perbaikan drainase, meningkatkan sistem drainase untuk mengurangi tekanan air tanah dan mencegah pergerakan tanah. 4. Memberat lereng, menambahkan struktur atau material tertentu untuk memperkuat lereng seperti geogrid atau geotekstil. 5. Pengurangan beban lereng, mengurangi beban lereng dengan menghitung atau memindahkan material yang berlebihan. 6. Penggunaan tegangan superficial, menerapkan teknik yang melibatkan peningkatan tegangan superficial tanah untuk meningkatkan kekuatan lereng. 7. Pencegah erosi, menerapkan metode untuk mencegah erosi lereng yang dapat menyebabkan penurunan stabilitas. Yang berikut faktor yang mempengaruhi kelongsoran lereng. Yang pertama, kondisi geologi. Yang kedua, tekanan air tanah. Yang ketiga, curah hujan. Yang keempat, kemiringan lereng. Kelima, aktivitas manusia. Keenam, gaya geser. Ketujuh, pembebanan lereng. Kedelapan, aktivitas seismik. Kesembilan, drainase yang buruk. Dan yang kesepuluh, vegetasi. Dan yang berikut adalah contoh yang terjadi pada stabilisasi lereng. Tanah longsor terjadi akibat kemiringan lereng curam serta beban lalu lintas di sekitar tanah yang tinggi. Guyuran air hujan akan mengakibatkan naiknya permukaan air tanah. Akibatnya, berat lereng menjadi bertambah dan gaya dorong longsor menjadi meningkat. Ketika muka air tanah mencapai titik tertinggi, maka terjadilah longsor. Solusi untuk mencegah masalah ini yaitu dengan menggunakan teknologi sipon. Sipon merupakan teknologi yang mengalirkan air ke dalam selang pipa atau media lain dengan gaya kohesi dan gravitasi sendiri. Teknologi sipon dipasang dengan perencanaan yang disesuaikan dengan karakteristik lapangan seperti jumlah sumur, jarak dan kedalaman tertentu. Dengan sistem kerja sipon, kestabilan air tanah akan terjaga sehingga dapat mencegah terjadinya longsor. Oke teman-teman, sekian video dari kami, semoga bermanfaat.